Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji bersama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan kemarin terkait dengan fikih ya, fikih. Jadi saya ulang sedikit, fikih itu adalah al-ahkamu syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyati. Jadi fikih itu adalah produk ijtihad dari dalil-dalil yang bersifat dhanni, dalil-dalil yang bersifat tafsili. Tafsili itu lawannya ijmali. Ya, ada dalil atau rumusan kaidah yang bersifat ijmali, lalu kemudian ada dalil yang bersifat tafsili, yang bersifat kasuistik lah, terkait dengan perbuatan tertentu. Karena fikih itu adalah produk ijtihad atau hasil dari sebuah proses pemahaman atau menggali terhadap sumber-sumber hukum yang terutama dari Al-Quran dan hadis, dan dalilnya bersifat dhanni, maka fikih itu punya potensi untuk terjadi adanya perbedaan. Perbedaan di dalam memahami terhadap suatu teks itu. Namanya khilafiyah. Nah, di tengah khilaf itu kita boleh memilih pendapat yang kita anggap, kita yakini sesuai dengan apa yang kita yakini dan sesuai dengan kondisi ya, keadaan yang ada dalam diri kita maupun lingkungan kita. Ya, kemarin indikol mazhab itu dimungkinkan. Tapi dalam kondisi mayoritas manusia yang tidak mungkin atau yang tidak mampu untuk melakukan ijtihad, maka pilihan untuk bertaklid, pilihan untuk mengikuti kepada salah satu imam mazhab itu menjadi keharusan. Jadi kalau Hadratus Syekh Asy'ari itu bahkan mengatakan wajib bagi seseorang muslim untuk melakukan taklid melalui madhabin muayyanin, madhab yang tertentu. Karena cara itu atau pilihan itu jauh lebih memberikan jaminan terhadap adanya pemahaman yang benar, pengamalan yang benar, termasuk jaminan keselamatan itu. Jadi sekali lagi, karena untuk memahami terhadap sebuah agama atau memahami sebuah dalil itu diperlukan perangkat keilmuan yang harus utuh itu, yang utuh komplit, yang mendalam. Ya, ada disiplin ilmu yang perlu dimiliki oleh seseorang, yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia tidak melakukan ijtihad dalam pemahaman sebuah hukum. Nah, keilmuan yang terkait dengan itu kan banyak ya, artinya banyak. Kalau kita memahami Quran, ya Quran itu ada sekian keilmuan, mulai dari bahasanya, mulai dari kaidah-kaidah usul fikihnya, kaidah-kaidah fikihnya, lalu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan asbabun nuzulnya ayat Al-Quran itu, kemudian keterkaitan munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain, belum lagi lalu konteks sejarah yang menyangkut tentang keberadaan sebuah ayat, itu konteks sosialnya. Jadi kompleksitas atau begitu kerumitan dalam hal pemahaman itu diperlukan adanya orang yang punya keahlian khusus. Nah, orang itu namanya apa? Mujtahid. Apa namanya? Mujtahid itu.
Mujtahid itu orang yang punya kualifikasi untuk melakukan ijtihad ya, dari sumber-sumbernya ya, untuk mengeluarkan dan menemukan hukum yang dalam Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Oke, sekarang kita masuk pada fikih secara berurutan ya. Biasanya orang kalau belajar fikih itu ngaji dengan kitab-kitab kuning yang sudah ada itu dari berbagai macam kitab kuning yang ada ya, termasuk kitab kuning yang dipelajari di pesantren. Ya. Itu kitab-kitab itu pasti berbicara dulu tentang toharo. Ya, dalam fikih itu diawali fikih ibadah itu biasanya sholat. Nah, sebelum berbicara sholat itu berbicara dulu tentang apa? At-toharo itu. Ya, sebenarnya pertimbangannya sederhana kan? Karena untuk bisa sholat itu ada syarat yang namanya harus suci. Suci itu bisa dari hadas, bisa dari najis. Nah, sehingga toharo itu menjadi judul pertama, gitu ya, judul pertama. Karena untuk bisa sholat tadi, supaya sah sholatnya itu diperlukan adanya toharo itu. Maka biasanya toharo itu lalu kemudian menjadi judul pertama. Oke, sekarang kita paham ya, toharo itu apa sesungguhnya? Toharo itu istilah fikih, ya, istilah fikih, istilah agama. Artinya adalah bersesuci, sesuci. Berbeda dengan an-nadhafah. Kalau an-nadhafah itu bersih, membersihkan. Tanzif itu artinya membersihkan sesuatu. An-nadhafah itu bersih. Jadi saya ulangi, kalau an-nadhafah itu artinya adalah bersih, bersih. Belum tentu yang dibersihkan itu najis. Paham ya? Belum tentu yang disucikan itu adalah berupa hadas gitu ya. Ya kita. Tapi kalau toharo itu adalah istilah agama yang digunakan untuk memberikan pengertian terhadap adanya perbuatan yang berupa menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Jadi toharo itu adalah anil hadasi, yang kedua anin najisi. Jadi kalau toharo itu adalah ibadah gitu ya. Tapi kalau an-nadhafah itu lebih kepada adat, sesuatu yang bukan ibadah. Orang nyapu itu masuk an-nadhafah apa at-toharo? An-nadhafah. Nyuci baju itu nadhafah atau toharo? Ya pada dasarnya an-nadhafah, iya toh. Meskipun di situ kadang ada apa juga itu ya, juga membersihkan terhadap najis. Jadi kalau at-toharo itu istilah agama, ya istilah agama. Karena itu istilah agama, maka ada aturan menurut agama, gitu ya. Sesuatu itu kalau sudah dipakai sebagai satu istilah yang ditentukan oleh agama, maka agama berhak menentukan yang terkait dengan perbuatan yang telah dijadikan sebuah istilah itu. Jadi kalau toharo anil hadas, itu bentuknya ada dua. Ada wudhu, ada al-ghusl. Apa? Wudhu, lalu kemudian ada al-ghusl, mandi. Gitu ya. Nah, wudhunya itu kayak apa? Karena itu sudah menjadi istilah dalam fikih, ya harus memenuhi kriteria dan standar yang ditentukan oleh fikih, oleh agama. Begitu pula mandi, gitu ya. Mandi yang wajib itu yang mana, yang sunnah itu yang mana, itu ada ketentuan, ada aturan terkait dengan itu. Oke ya, jadi saya ulangi, bersesuci atau yang disebut dengan at-toharoh itu istilah agama ya, yang bikin istilah itu. Tapi kalau kita bersih-bersih, membersihkan sesuatu, bahasa Arabnya adalah an-nadhafah. Sesuatu yang kotor itu belum tentu najis ya. Begitu pula sesuatu yang najis belum tentu kotor. Karena ada aturan tersendiri gitu. Ya, sesuatu itu dikatakan hadas atau najis itu yang menentukan agama, bukan akal kita. Gitu. Ya, yang menentukan apa? Agama. Jadi kayak
orang menyentuh laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka dia menjadi hadas, artinya wudunya batal. Orang kentut itu batal. Yang menentukan itu agama, bukan logika kita, bukan konvensi, bukan kesepakatan dari kita, tidak. Bukan undang-undang, tapi yang menentukan siapa? Agama. Makanya lalu kemudian karena agama terkadang sesuatu itu tidak bisa kita lihat, tapi harus kita yakini, penganggapan agama itu harus kita yakini tentang kebenarannya itu. Oke, itu silakan ya. Jadi ada at-thaharah, ada apa? An-nadhafah, apa? At-thaharah sama ad-nadhafah. Ada yang nanya? Silakan. Belum selanjutnya. Oke. Nah, karena at-thaharah itu bersesuci dalam Islam itu ada alatnya. Ada alatnya. Alatut thaharah, alat untuk apa? Bersesuci. Jadi ada namanya air, ya. Ada namanya at-turab. Turabun itu debu. Ada air, ada apa? Debu. Itu alat untuk bersesuci, mensucikan sesuatu. Termasuk nanti ada namanya al-hajar, ya. Al-hajar dalam al-istinja, batu. Batu itu juga bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Tapi yang pada umumnya itu ada dua tadi. Al-ma'u wat turabu. Apa? Al-ma'u wat turabu. Nah, ini mungkin perlu dilakukan penelitian ya. Kenapa harus turab? Ya. Logika ilmiahnya itu perlu dikaji nanti. Oke. Jadi karena alat thaharah, alat yang digunakan untuk sesuci itu adalah air, maka biasanya pembahasan pertama itu tentang air dulu, ya. Jadi ibadah, sholat biasanya dibahas pertama. Sebelum sholat ini bicara tentang apa? Thaharah. Nah, thaharah ini yang dibicarakan di awal subnya, sub judul besarnya dari thaharah adalah almiyah. Apa namanya? Almiyah. Sifat sulun almiyah, tentang beberapa air. Air itu adalah alat untuk bersesuci, baik anil hadas maupun anil najisi, yang menyucikan itu. Oke. Nah, air dalam bahasa fikih itu juga dibagi gitu ya. Air yang bisa digunakan untuk bersesuci itu air yang mensucikan. Otomatis pasti suci dan mensucikan. At-tahur, atau disebut dengan tahirun mutahhir. Air suci dan mensucikan. Sebab nanti air itu dibagi dalam kapasitasnya terkait dengan mensucikan apa tidak. Itu ada kalanya air yang suci dan mensucikan. Ada air yang hanya suci tapi tidak mensucikan. Lalu yang ketiga adalah air yang najis. Yang pertama air yang mensucikan. Pasti suci ya, suci dan mensucikan. Ini biasanya disebut dengan air mutlak. Air mutlak. Ma'un mutlakun. Jadi dia bisa apa? Suci dan mensucikan. Airnya sendiri itu suci. Lalu yang kedua dia bisa mensucikan. Makanya disebut mutahhirun. Mutahhirun itu artinya mensucikan. Tahirun itu artinya suci. Suci nek gone apa? Awake dhewe. Mutahhirun apa? Mensucikan. Namanya air apa tadi? Mutlak. Air apa? Mutlak. Definisinya begini, air mutlak itu air yang tidak punya batasan nama, gitu ya. Tidak terikat oleh nama tertentu. Itu namanya air mutlak. Tidak punya nama dia.
Jadi kalau dipindah di tempat tertentu ya dia akan menyesuaikan sesuai dengan tempatnya. Berbeda dengan air yang muqayyad. Muqayyad itu yang sudah dibatasi dengan nama. Air teh. Teh itu namanya takyid. Muqayyadun, yang membatasi nama air tadi ini. Maka karena dia sudah punya nama, diletakkan di mana saja itu ya namanya air teh. Gitu ya. Teh itu kalau diletakkan di gelas, namanya apa? Air teh apa air gelas? Air teh. Dimasukkan di cingkir ya tetap air teh. Cingkir kalau gelas apa? Podo ya. Dimasukkan di dandang ya tetap air teh. Ceret ya tetap air teh. Karena sudah punya qayyid, punya nama. Nah, yang muqayyad ini tohir tapi dia apa? Ghairu mutahhir. Suci. Kalau suci itu cirinya bisa dikonsumsi untuk selain ibadah itu boleh gitu ya. Bisa dikonsumsi. Konsumsi itu kan bukan ibadah. Ya. Bisa dipakai untuk adus. Adus pakai air teh boleh. Tapi bukan mandi ibadah lah ya. Ya raup pakai teh boleh. Raup ya, sugi kan. Jadi wudunya pakai teh. Tapi ngombene pakai air putih itu balik jalannya. Jadi yang bisa dipakai untuk suci mensucikan apa? Air yang mutlak. Mutlak itu apa? Yang tidak punya batasan. Yang tidak dibatasi oleh nama tertentu. Air hujan itu kan air yang mutlak. Gitu? Betul nama hujan, tapi hujan itu akan menjadi hilang kalau air itu kita letakkan di gelas. Sudah tidak lagi air hujan, tapi air gelas. Gitu? Dia akan berpindah-pindah. Sumbernya saja gitu ya. Air hujan, air sumber, ya, asal usulnya saja. Tapi nama asalnya itu tidak melekat di dalam airnya itu. Tapi berbeda dengan air kopi, melekat, air teh, air mata, melekat ya. Air liur, melekat, ada nama gitu. Air degan, degan itu melekat. Air degannya yang melekat gitu. Paham ya? Nah, ketika punya nama yang bersifat muqayyad itu, yang bersifat lazim, takyidnya, yang bersifat melekat, itu menjadikan air itu tohir, tapi apa? Ghairu mutahhir. Nah, yang tohirun mutahhirun itu yang air mutlak tadi ini. Yang tidak punya batasan. Mutlak itu artinya tidak terikat, bebas, tidak punya batasan nama tertentu itu. Nah, beda nek wis duweni jeneng tertentu, maka air itu disebut dengan air muqayyad. Ini tohir tapi apa? Ghairu mutahhir. Nah, yang ketiga ada namanya air najis. Nah, najis itu ya najis, tidak bisa dipakai untuk makan, tidak bisa, sesuci juga tidak bisa. Gitu. Tapi kalau masih tohir, meskipun ghairu mutahhir, dikonsumsi boleh. Ngombe teh ya enak, seger. Ngombe kopi ya enak. Ya, gitu kan? Ngombe susu, air susu ya bagus. Paham ya? Tapi dipakai wudhu tidak boleh dia. Tidak boleh. Tapi kalau air itu najis, dikonsumsi juga tidak boleh, dipakai sesuci apalagi juga tidak boleh. Air yang najis itu maksudnya air yang mutanajis. Kalau kencing itu memang air najis ya, memang najis. Yang dimaksud air najis itu apa? Air yang mutanajis, apa? Yang mutanajis. Asalnya dia tohirun, gitu. Tapi ketika kemasukan najis, maka air itu berubah menjadi air yang najisun. Nanti dengan catatan, dengan ketentuan. Dengan catatan atau dengan ketentuan. Jadi saya ulangi, fikih bahasan pertama itu biasanya bab ibadah, bab ubudiyah. Ubudiyahnya melalui bab apa? Salat, ya. Salat diawali dengan bahasan toharoh. Karena memang apa? Salat harus dalam keadaan apa? Suci. Harus dalam keadaan apa? Suci itu. Kalau berbicara toharoh berarti diawali dengan apa? Air, gitu ya. Sehingga air itu menjadi pembahasan pertama kalau kita berbicara fikih. Ya, makanya Islam itu sangat memperhatikan terhadap posisi dan keberadaan air itu. Ya, karena tadi ini dia di samping sebagai sumber kehidupan yang menjadikan kita bisa hidup, Allah ya menjadikan kita hidup itu diantaranya medianya melalui apa?
melalui air itu. Yang kedua, air juga sebagai alatut thaharah, kita bisa melakukan sesuci sehingga bisa melakukan ibadah. Oke, ada yang perlu ditanya? Silakan. Oke, sedikit saya jelaskan. Ada namanya hadas, ada namanya najis. Yang disucikan itu kalau ketika kita sholat ya terutama, sholat dan tawaf itu. Kalau sholat itu lebih ketat itu ya, lebih ketat aturannya. Sholat itu kudu suci. Suci itu harus suci dari hadas maupun dari najis. Ya, anil hadasi maupun coba anin najisi. Najis itu baik di pakaian maupun di tempat sholatnya. Fi saubihi au makani. Baik suci itu di dalam pakaian yang dia pakai atau tempatnya. Tempatnya itu anin najis. Ya, dari najis itu. Nah, hadas itu apa? Hadas itu sesuatu yang dianggap oleh syara. Sekali lagi yang menentukan sesuatu itu menjadikan seseorang punya hadas apa tidak. Artinya batal wudhunya apa enggak. Atau dia harus mandi wajib apa tidak. Itu yang menentukan adalah syara. Jadi yang menganggap, yang menentukan itu yang melakukan i'tibar. Ya, penganggapan itu adalah syara. Syara itu artinya agama. Bukan logika kita. Bukan pikiran kita. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, maka menjadikan hadas. Orang yang dalam keadaan tidur, ghairi mungkinin maq'adahu menurut Imam Syafi'i, itu menjadikan dia hadas. Nah, yang menentukan bahwa perbuatan atau kondisi tertentu itu adalah hadas atau tidak, yang menentukan siapa? Syara agama itu. Anggapan. Ya, barangnya atau bendanya itu tidak ada. Hadas itu. Orang yang punya wudhu dengan tidak itu dalam kondisi yang tidak wudhu yang satunya kan tetap podo kan. Ini punya hadas apa tidak itu kan sama. Nah itu yang dimaksud dengan hadas. Jadi hadas itu apa? Anggapan syara terhadap sesuatu, bahwa sesuatu itu dinyatakan batal wudhunya, artinya dia punya hadas, dan lalu untuk menghilangkannya tadi ini, ya kalau hadas kecil, maka dia dengan wudhu. Kalau hadas besar, dia dengan apa? Mandi jinabat itu. Nah ya, jadi jenis hadas yang menentukan itu agama, cara menyucikannya dari hadas, ya, menghilangkan hadas itu juga dari agama. Oke ya. Cuman istilah fikihnya itu berbeda. Kalau toharoh anil hadas, itu namanya wudhu, ya. Atau tayamum. Kalau taharatu anin najisi itu istilahnya izalatun najisi. Ya. Kalau taharatu anil hadas itu namanya raf'il hadas. Raf'il hadas, raf'i ya. Kalau hadas itu raf'il hadas. Kalau najis apa? Izalatun najisi. Apa? Izalatun najisi. Jadi menghilangkan. Karena bisa fisikal, yang bisa kelihatan mata gitu ya. Tapi kalau hadas itu kan nggak bisa ketok, gitu ya. Hadas itu kan nggak kelihatan. Makanya dia dianggap oleh syara. Sehingga istilahnya menggunakan raf'il hadas. Karena yang dihilangkan itu tidak sesuatu yang bersifat material, yang bersifat fisikal itu. Oke ya, yang lalu memunculkan apa? Adanya kewajiban wudhu maupun kewajiban apa? Sholat. Oke ya. Semoga ada manfaat. Berkah bagi kita semua. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada saya kira cukup sekian dulu. Semoga barokah dan manfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad.